mimpi itu terjadi setelah ada pertemuan Mbak Puan dengan Oke, Mas Agus. iya. Jadi mimpi itu adalah satu keinginan. Itu bukan mimpi yang dipesan, bukan ya Pak? Makanya itu ada hopes dari seorang negarawan. Iya. Bahwa mudah-mudahan bangsa Indonesia ini suatu saat mantan-mantan presidennya itu bisa guyup, bisa berkomunikasi satu sama lain, kemudian mendukung presiden yang terpilih hasil daripada pemilu 2014 yang jujur, adil, dan demokratis. Sudah 10 tahun Pak Susilo Bambang Yudhoyono tidak menjabat lagi sebagai presiden. Tetapi namanya selalu magnet di dalam pemberitaan. Mulai dari bernyanyi, melukis, mengurus volleyball, tetap menjadi pemberitaan. Bahkan yang terakhir, bermimpi saja Pak SBY menjadi pemberitaan. Itulah, malam ini saya mengundang dua teman, dua sahabat, Siap. Pak Syarif Hasan, politisi senior Partai Demokrat, dan Bung Ray Rangkuti, seorang analis politik. Kita cawe-cawe menafsir mimpi Pak SBY. Pak Syarif lah jago. Pak Syarif. Makanya saya langsung ke Pak Syarif kalau gitu. Pak Syarif, sebelum muncul di Twitter itu, sebelum ditulis oleh Bapak, pernah diceritakan nggak mimpi ini oleh Pak SBY? Ya memang beliau itu juga dalam kesehari-hariannya itu banyak dinamika dan sesuatu yang menarik dari beliau, termasuk soal mimpi, ya kan. Ya maklumlah beliau itu kan sangat khusyuk sekali beribadah, sehingga ya mungkin ini satu rahmat dari Allah juga kepada beliau, sehingga memberikan tanda-tanda yang positif terhadap beliau. Oke. Mimpi itu Bapak tahunya dari Twitter juga atau ada diceritakan secara lisan, secara langsung? Dia diceritakan kepada kita. Diceritakan kepada kita. Saya pikir mimpi itu artinya sangat bagus ya. Mimpi itu terjadi setelah ada pertemuan Mbak Puan dengan Mas Agus. Iya. Jadi mimpi itu adalah satu keinginan. Itu bukan mimpi yang dipesan, bukan ya Pak? Makanya itu ada hopes dari seorang negarawan. Iya. Bahwa mudah-mudahan bangsa Indonesia ini suatu saat mantan-mantan presidennya itu bisa guyup, bisa berkomunikasi satu sama lain, kemudian mendukung presiden yang terpilih hasil daripada pemilu 2014 yang jujur, adil, dan demokratis. Jadi ini memang bermimpi dalam tidur atau mimpi saya Indonesia ke depan begini? Itu kata mimpi itu di mana maknanya ini? Ini realita bahwa dia bermimpi. Kebetulan obsesinya memang sama. Ya alhamdulillah. Iya. Itulah yang terjadi. Tadi Bapak bilang bahwa akan mendukung siapapun yang terpilih sebagai presiden. Akan mendukung, bukan mendukung siapa yang akan maju jadi presiden, bukan ya gitu? Kan ini kan belum nih 2014, ya tentu dia bilang mendukung. Ya kan, mendukung. Jadi bukan maksudnya mendukung nama seseorang untuk menjadi calon presiden, bukan gitu ya? Ya bukan mendukung sebuah nama, tetapi siapapun yang terpilih, sepanjang itu dilakukan secara demokratis, jujur, dan transparan, ya hasil daripada keinginan rakyat, ya kan, tentu beliau sangat mendukung. Tadi langsung bilang ini mimpinya dipesankan. Terlalu koinsidennya terlalu dekat atau gimana? Kenapa sampai punya pikiran kayak gitu? Ini temanya sebetulnya habis nyanyi maka bermimpilah. Ya kan? Habis bernyanyi kita bermimpi. Ya, saya tidak tahu. Saya tentu jelas nggak mengerti apakah ini mimpi. Ya seperti apa maksudnya, macam-macam dan seterusnya gitu. Nah tetapi satu hal yang menurut saya menarik bagi saya itu adalah kata Solo di dalam mimpi ini. Solo itu menurut saya adalah pusat dari seluruh peristiwa di mimpi ini gitu. Dari mimpi pergi ke Gambir, sudah dibeliin tiket sama Bu Mega, pergi turun di Solo. Turun di Solo. Dan yang turun itu kan asumsinya ada 3 tuh. Yang turun Pak Jokowi sama Pak SBY? Pak SBY turun di Solo, langsung ke Pacitan. Ibu Mega lanjut Blitar ziarah. Ya kan? Lalu tentu saja kata Solo ini mengikat 2 hal sekaligus sebetulnya. Pertama adalah
Pak Jokowi bersama dengan Pak SBY sama-sama ke Solo pulang. Tapi saat yang bersamaan di kota Solo itu atau sekitar Solo itu ada calon presiden juga yang berasal. Kalau mau ke Pacitan itu memang turun di Solo kalau naik kereta Pak ya? Yang paling singkat, yang paling dekat perjalanan ke Solo ya dari ke Pacitannya dari Solo. Oke, berarti ini hal yang biasa. Ya, ini bukan dibelokkan kereta apinya. Makanya, kita nggak tahu namanya mimpi kadang-kadang. Kalau kita mau ke Medan itu bisa turunnya di Sulawesi Selatan, itu namanya mimpi. Iya. Itu bisa begitu tuh. Iya. Karena kalau mimpi kan kita mau ke Medan, tapi ke Medannya sama Pak Sarip. Iya. Tahu-tahu ke Palopo kita. Gitu. Itu namanya mimpi, nggak ada batasnya. Iya. Nah ini kan ada alurnya nih mimpi, ada cerita ini dibelikan tiket gitu ya, dan seterusnya. Itu ada alur dari mimpi ini, ada kisah dari mimpi ini. Menurut Bung Ray terlalu terstruktur mimpi ini atau gimana? Iya, makanya. Oleh karena itu saya mengatakan titik tekannya itu ada di Solo itu gitu. Karena ini sudah bukan cerita yang sepertinya umumnya orang bermimpi. Iya. Ini seperti cerita novel kan sebetulnya gitu. Setidaknya cerpen lah. Iya. Ya memang mimpi itu kadang-kadang manifestasi daripada kehidupan sehari-hari. Ya. Alam bawah sadar, keinginan. Kalau aktivitas kita itu sangat luar biasa dan betul-betul sangat menginspire daripada behavior kita sehari-hari, kadang-kadang itu terbawa mimpi jadi. Iya. Jadi saya pikir ya itulah realita yang ada kehidupan sehari-hari oleh beliau terbawa ya kan ke dalam mimpi. Dan ternyata mimpinya itu sangat positif. Ya kan? Saya bersama Presiden ke-5, Presiden ke-6, Presiden ke-7, gitu kata Pak. Menjemput Presiden ke-8. Ya. Kalau ini positifnya adalah rekonsiliasi. Tapi kalau kata Ray tadi turunnya di Solo, ada kode-kode tertentu. Kode koalisi bukan nih? Bukan koalisi, tapi itu adalah suatu penghargaan bahwa Pak Presiden kita ya Pak Jokowi kan aslinya dari Solo. Jadi sama-sama sudah menjadi rakyat biasa. Pak SBY rakyat biasa yang berasal dari Pacitan, kemudian Pak Jokowi berasal dari Solo dan kemudian Ibu Mega ke Blitar. Jadi mengingatkan bahwa presiden ini guyup, kemudian akan menjadi warga negara yang biasa, ya kan? Berasal dari di mana mereka dilahirkan. Penekanan soal Solo dan di sana ada capres ke-8 itu gimana kata Pak Sarip? Ya itu memang mungkin secara kebetulan saja. Jadi kalau Solo itu kebetulan. Ketemu 5 presiden sebelumnya bukan kebetulan. Tapi jangan-jangan yang memaksakan Solo itu terkait sama calon presiden beliau ini. Bukan. Karena turun di Pacitan itu. Mau ke Pacitan itu memang turun di Solo. Anda pernah mengalami mimpi sesistematis itu enggak? Enggak. Emang enggak. Enggak pernah kita. Kita mau ke Medan tiba-tiba yang kita singgah itu itu bandaranya Sulawesi Selatan, itu biasa dalam mimpi gitu loh. Iya. Tapi ini kan ini lebih tepat disebut cerpen ketimbang isi mimpi gitu. Karena berangkai kan. Maka karena berangkai itu peristiwa demi peristiwa nggak bisa diabaikan. Berangkai dalam cerita yang disampaikan Pak SBY itu atau berangkai karena paginya baru saja bertemu Mbak Puan sama Pak Ahy? Itu peristiwa itu semua kan. Jadi dimulai dari peristiwa ini, peristiwa itu, lalu muncul di mimpi. Dan menariknya, mimpinya pun seperti cerpen kan. Satu kisah yang dapat dituliskan gitu Bukan hanya dalam bentuk lirik lagu, tapi ini dalam bentuk cerpen gitu. Mungkin karena ini ditulis di Twitter, jadi harus runut. Kalau cerita langsungnya begini juga. Memang mimpi itu kadang-kadang menjadi terinspirasi dari kehidupan sehari-hari yang sangat terinspirasi dan sangat impresif, sehingga melekat di back mind seseorang pada saat sebelum tidur mungkin masih teringat, masih terapresiasi tidur dan sebagainya. Keluar lagi. Iya kan? Artinya makin kuat kata Solo itu. Bahwa sebelum tidur dipikirkan. Solo itu ada 2. Jadi ada Pak Jokowi yang dihantar pulang kembali ke
ke rumahnya, tempatnya gitu ya, ke tempat asalnya. Tapi jangan lupa di Jawa Tengah itu juga ada calon presiden yang tapi waktu di mimpi itu dideklarasikan bersama-sama dengan Pak Jokowi. Tapi waktu di mimpi itu nggak ada menjemput kan? Nggak ada yang menjemput. Nggak ada. Oleh karena itu saya sebut ini sebetulnya kalau kita lihat rangkaian ini itu pusatnya ada di Solo itu maksud saya. Mimpi berpusat di Solo. Solo ini gitu. Lalu di Solo itu baru pecah kan, ada yang ke Blitar, ada yang ke Pacitan ya, dan sebagainya gitu. Ya, Mas Arif, kalau kita lihat kan tadi rangkaiannya. Sebelumnya waktu pengumuman pencapresan Pak Ganjar di PDIP, lalu disebut oleh Mbak Puan, salah satu cawapres itu ada nama Mas Ahaye. Habis itu tiba-tiba dengan sangat cepat bertemu keduanya. Lalu kemudian mimpi ini kalau bisa dipolitisir nggak sih? Bisa dianggap ada nuansa politiknya nggak? Karena ini sifatnya datangnya begitu tiba-tiba, sehingga begitu banyak persepsi yang bermunculan. Ya, tetapi yang jelas bahwa Demokrat sangat mengapresiasi apa yang terjadi di PDI Perjuangan dengan memasukkan nama AHY ke nominasi cawapres. Itu juga kami apresiasi karena ini bentuk dari pengakuan seorang tokoh anak muda Indonesia yang insya Allah akan menjadi pemimpin masa depan Indonesia. Dan kebetulan Mbak Puan juga sebagai salah satu tokoh muda di PDIP Perjuangan, terjadilah komunikasi yang sangat bagus dan berlanjut kemudian, dan saya pikir itulah yang menyebabkan masyarakat agak shock. Loh, kok tiba-tiba nggak ada apa, nggak ada hujan, nggak ada petir, kok tiba-tiba ada pertemuan. Dan saya pikir bagi kami Demokrat itu sesuatu hal yang sangat bagus sekali. Dua pemimpin muda Indonesia yang berkomunikasi dengan catatan mereka dalam posisi yang berbeda. Ya kan? Artinya apa? Memang untuk membangun bangsa ini harus bersama-sama ke depan. Ya, dan itu yang menjadi pokok daripada pembahasan itu, bahwa sekalipun kita berbeda posisi tetapi kita tetap harus berkomunikasi. Mudah-mudahan dalam komunikasi itu kita bisa memperbesar persamaan, memperkecil perbedaan, ya, dan itu akan menjadi suatu komitmen ke depan jangka panjang. Ya, mungkin Pilpres kita kan sudah mengatakan untuk Pilpres 2024 kita berbeda posisi, tapi kita tidak tahu lagi berikutnya 2029 dan seterusnya. Mereka kan masih muda-muda, dan representasi daripada tokoh-tokoh muda, jadi mereka masih punya waktu untuk berbakti kepada bangsa. Kalau kata Pak Sarip 2024 kita berbeda posisi. Artinya sebetulnya belum tentu. Jangan dulu. Kalau digaris bawahi bahwa kalau 2024 itu berpisah, kalau didaftarkan ke KPU. Kalau sudah didaftarkan. Tapi paling tidak kan kekhawatiran. Iya, sekarang memang begitu. Tapi kan kita masih ada 2 bulan lagi ke depan. Sebenarnya kalau sampai kita garis bawahi 2024 kita berpisah, itu berarti mimpi ini rekonsiliasi. Kalau Anda melihatnya koalisi? Bisa iya. Dan kalau kita tafsirkan mimpi itu dengan rangkaian peristiwa yang nyatanya, kan sebetulnya bisa kita tafsirkan mimpi itu ke arah sana. Kan pertama begini, apakah ini kali pertama Pak SBY bermimpi? Kan jawabannya tentu tidak. Tapi mengapa kali ini diceritakan oleh Pak SBY kepada publik, gitu kan? Itu kan pertanyaannya. Apakah kali ini Pak SBY bermimpi bersama-sama dengan presiden yang lain? Itu sih bukan mimpinya Pak SBY. Dari dulu juga Pak SBY udah berkali-kali mengatakan sebaiknya rukun macam-macam kan. Di dalam dunia nyata, di dalam memang dunia keinginan nyatanya, rukun itu artinya itu nggak mimpi itu sebetulnya kan, kira-kira dunia nyata pun sering Pak SBY mengatakan itu gitu. Kalau itu tapi mengapa keinginan. mimpi ini jadi diceritakan oleh Pak SBY? Ya karena mimpi itu merupakan bagian, kalau kita baca dalam konteks ini, bagian dari rangkaian peristiwa politik yang terjadi sebelumnya gitu. Nah, oleh karena itu kalau kita misalnya mengatakan mimpi itu adalah mimpi, untuk konteks ini tidak gitu loh. Ya, ini mimpi terhadap situasi politik kekinian gitu. Nah, apa situasi politik kekinian itu? PDIP dengan Demokrat mulai saling menyapa. Ya kan?
Kenapa saling menyapa? Karena dipertemukan oleh, menurut saya setidaknya dua kepentingan, jangka pendek dan jangka panjang. Jangka panjang tadi udah disebutkan oleh Pak Syarif. 2009 ke sana gitu. Tapi jangka pendeknya apa? Jangka pendeknya kerjasama, bisa saja kerjasama di Pilpres 2024 ini gitu. Loh, dari mana itu disebutkan? Saya udah mengatakan ini, Bung, ya, sejak dari Oktober 2022 yang lalu. Ya, saya udah katakan kalau sampai Demokrat enggak, dalam ini Pak AHY tentu, menjadi wakil presiden di koalisi perubahan, potensinya dia akan pindah ke KIP. Saat itu KIP masih ada. Ya, sekarang kan belum bubar juga. Oh iya, sekarang belum. Formalnya belum bubar. Ya kan, realitasnya kita nggak tahu. Realitasnya udah kesana kemari. Iya, makanya. Saat itu masih solid. Nah, asumsi saat itu kan KIP dukung Ganjar Pranowo. Asumsi saat itu kan. Nah, ada situasi yang kelihatan sekarang terjadi di mana nasib AHY ini seperti diambangkan. Tidak jelas apakah akan dipilih sebagai wakil presiden atau tidak kan oleh Anies Baswedan. Sebelum terjadi peristiwa pertemuan itu kan dimulai dulu dengan tweetnya, pernyataannya Andi Arief yang mengatakan punya opsi lain, iya kan, dan mengevaluasi bila mana Anies Baswedan tak jua memilih mengumumkan calon wakil presidennya itu. Nah, besertaan itu lalu ditangkap oleh Ibu Puan, Mbak Puan, dan mengatakan AHY juga bagian yang masuk radar kami loh gitu. Terjadilah peristiwa pertemuan. Bapak mau minum dulu nggak sebelum menjawab? Ini agak kopinya, Pak. Ini resepnya dari Pak Rai. Ini jawabannya pahit ini. Ini agak pahit ini jawabannya nanti. Nah, itu kan fakta-fakta ini gimana kita membacanya? Fakta-fakta ini ya yang bisa kita baca itu adalah rekonsiliasi bukan hanya dalam jangka pendek tapi jangka panjang tapi juga jangka pendek. Saya kira posisi Demokrat cukup cerdas dalam hal ini. Kenapa saya bilang cerdas? Oh, pasti cerdas kata Pak. Iya, makanya. Kenapa saya bilang cerdas? Terima kasih. Terima kasih. Karena kalaupun misalnya artinya kan pertemuan ini memberi implikasi dua hal kepada Demokrat. Pertama, naiknya kembali popularitas AHY gitu ya. Dan itu juga bisa menjadi sinyal kepada katakanlah siapapun yang menginginkan untuk ambil alih Demokrat itu kan. Kira-kira gitu loh ya kan. Sinyal kami dah ini loh dekat dengan PDI ini. Jadi itu bisa sinyal kepada siapapun yang ingin ambil alih. Stop lah itu PK dulu kira-kira ya. Itu keluar. Yang penting juga wibawa dari pertemuan itu bisa mengimbas ke koalisi perubahan. Kan Demokrat mau mengatakan kita ini terbuka loh pintunya kepada dua kandidat yang lain. Kalau Anda tak jua mengumumkannya, itu PDI udah buka kok gitu. Nah, oleh karena itu asumsi saya nih Pak Syarif, entah benar atau tidak Pak Syarif yang jelaskan, pertengahan Juli ini sudah harus diumumkan oleh Anies Baswedan. Kenapa gitu? Sebab kalau Anies nak umumkan pertengahan Juli, lalu diulur sama dia sampai ke September. Itu artinya 80% wakil presidennya bukan AHY. Nah, kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Karena kalau diumumkan di ujung, kesulitan Demokrat untuk keluar dari koalisi, nggak ada waktu lagi. Makanya di ujung aja kita umumkan kan gitu. Dan nama yang keluar itu bukan AHY. Artinya kalaupun bukan AHY udah nggak bisa kemana-mana. Udah sulit. Karena udah di ujung kan gitu. Artinya saya mengatakan kalau sampai pertengahan Juli tidak diumumkan, itu artinya 80%. Soal cabut atau tidak terserah mereka. Kita hanya mau mengatakan 80% wakil presidennya mungkin AHY gitu. Iya, Pak. Kalau diperas ini ucapannya itu AHY ini Demokrat sedang mengancam koalisi perubahan gitu ya. Hipotesanya Pak Rai ini luar biasa. Luar biasa. Jadi sekaligus memberikan signal bahwa memang AHY calon kuat. Iya kan? Calon kuat. Iya. Jadi ingin saya sampaikan memang kami kan Partai Demokrat ini kan partai oposisi, ya sama saat ini. Dan biasanya kalau oposisi itu kan lack of weakness-nya itu sangat banyak. Kita banyak. Salah satunya yang sangat akan membantu kami untuk berinteraksi dengan masyarakat adalah waktu.
Jadi semakin lama waktunya yang tersedia bagi kami untuk berkomunikasi dengan rakyat itu semakin bagus bagi kami. Nah, kalau dari pihak oposisi kapanpun mereka bisa berkomunikasi dengan kekuatan yang mereka memiliki. Nah, justru itulah Andi Arief mengingatkan bukan mengancam ya, bukan. Bahwa ini loh kita lo tuh nggak punya waktu kita tuh nggak punya waktu. Kapan lagi mau mensosialisasikan? Sekarang kan yang disosialisasikan itu kan hanya capres. Yeah. Sementara menurut undang-undang dan keinginan masyarakat sesuai dengan yang diundang oleh undang-undang bahwa yang akan hajatan itu adalah hajat untuk memilih capres dan cawapres. Ya kan? Nah, kita juga melihat bahwa sekalipun sekarang ini elektabilitas Anies secara individu agak ke bawah, dan begitupun sebaliknya dari pihak lain agak naik, itu secara individu. Tetapi dari ada beberapa lembaga survei melihat kalau dipasangkan ini elektabilitasnya akan berubah, akan berubah. Kenapa berubah? Ya karena akan dipengaruhi oleh ketokohan, oleh partai, elektabilitas kedua-duanya. Nah, bagi Partai Demokrat ada ketokohan dari AHY yang cukup bagus, cukup bagus. Itu selalu untuk capres itu selalu masuk 4 besar dia, Nah, begitu pun juga Demokrat juga 4 besar. Bahkan pernah oleh Kompas pernah menentukan elektabilitas Partai Demokrat itu di 3 besar. Nah, artinya apa? Kalau kekuatan elektabilitas 2 variabel ini gabung dengan capres yang ada yang dicalonkan, maka potensi untuk menang itu ada. Sementara objektif kita untuk bukan hanya sekedar untuk mencalonkan, kalau hanya sekedar calon sih tidak terlalu sulit. Siapapun capresnya dan sebagainya itu bisa saja kalau hanya sekedar mencalonkan. Artinya kalau mau mencalonkan dengan Anies lah yang paling pas. Iya, enggak, kalau ingin mencalonkan yang menang bagi Partai Demokrat berdasarkan rasio elektabilitas dan likability AHY dan Partai Demokrat, maka yang berpotensi untuk memenangkan Pilpres ini adalah pasangan Anies dan AHY. Nah, cakep. Nah, karena kami ini tidak punya waktu untuk mensosialisasikan secara efektif ke masyarakat, maka perlu untuk dideklarasikan cepat-cepat. Ya kan, paling tidak Juni. Nah, tadi ada toleransi Juli lah. Karena naik haji. Naik haji kemarin Nah, diantar oleh Mas Ahaye kemarin. Jadi itu juga mudah-mudahan doanya itu bisa menyertai di sana di Tanah Suci. Mudah-mudahan Anies dan Ahaye jadi calon presiden dan wakil presiden. Analisanya Ray tadi kalau sampai pertengahan Juli tidak juga diumumkan, dia yakin bahwa capresnya Anies bukan Ahaye. Saya pikir begini, kita kan harus menang. Jadi analisa time limit yang disampaikan oleh Pak Ara itu saya pikir masuk akal, tetapi dari sisi kalau tidak bulan Juli kita deklarasikan, gasnya melambat ini. Kita kehilangan waktu. Ya kan? Kita kehilangan waktu segala-galanya. Para kader kami juga menunggu ini bagaimana ini ya. Kalau di daerah kan bisa pasang baliho Anies, sebelahnya Mas Ahaye ditulis ketua umum, boleh kan? Oh ya boleh, tapi kan itu bukan itu kan maksudnya. Maksudnya pasangannya pengantinnya ini siapa? Ya kan? Jadi dari satu sisi analisanya benar, tetapi bagi kami hanya mengingatkan bahwa kita ini harus menang, ya kan? Nah, kalau untuk menang ya harus cepat-cepat ini kan deklarasikan. Jadi bukan mengancam, hanya mengingatkan. Oh iya, tentu mengingatkan. Cuma kan mengingatkan waktu, bukan mengingatkan mau mundur gitu Pak, bukan Pak ya, bukan cabut dari. Iya, soal mundur atau tidak kan belum diumumkan. Itu nantilah kita lihat ya kan.
soal Juli ini kan ada dua momentum. Pertama diumumkan dengan AHY atau diumumkan dengan tidak AHY. Kan itu Bisa yang sebetulnya. ketiga dong. Belum diumumkan bisa juga. Atau sama sekali Belum tidak diumumkan. saya kira kalau betul Sangat terlambat sangat sekali. terlambat. Anies ini Sangat sekarang terlambat sekali ya. kalau hanya dirinya sendiri nih sulit dia ngejar yang lain. Sudah Iya. terbukti Udah. dalam beberapa bulan Iya. survei ya. Nah, kalau itu hanya diri, udah udah stagnan lah. Iya, iya, iya. Iya. Dia memang membutuhkan orang lain untuk menaikkan ininya, gitu. Figurnya. Iya. Pembicaraan tentang dia itu dibutuhkan dari kandidat lain, gitu. Oke. Kalau dirinya sendiri, Sudah stop. stop lah. Naik haji aja pun kan biasa-biasa Iya, saja dilihat iya. orang dan sebagainya, gitu. Jadi memang butuh cara lain lah. Iya. Kalau terus dia dibawa-bawa kemana-mana ya, udah 3 bulan begitu-gitu Iya, kan. Itu butuh-butuh aja ya. pemantik ya. Iya, pemantik. Nah, oleh karena itu untuk kepentingan Anies pribadi dengan AHY atau tidak dengan AHY, dia butuh cepat untuk mengumumkan siapa wakil presidennya gitu. Di perubahan itu selain nama AHY yang lebih kuat lagi siapa ya? Ya sebetulnya Pak Syarif yang lebih tahu. Tapi kan dari 3 partai ini kita tahu menyodorkan sendiri-sendiri kan. Pak Demokrat AHY, Iya. kemudian PKS itu kan Pak Aher. Aher ya kan. Kita mendengar kalau Nasdem itu misalnya dengan Ibu Khofifah gitu Iya, kan. iya, iya. Artinya AHY itu punya saingan yang lumayan sebetulnya kuat ya. Yaitu ada Ibu Khofifah, ya ada Pak Aher. Aher dan sebagainya gitu. Makanya Juli ini ada 2 itu diumumkan dengan atau tanpa AHY itu. Nah, maka saya mau mengatakan begini, kalau pada akhirnya Juli ini tetap tidak dipilih oleh Anies sebagai untuk mengumumkan Memilih siapa wakil cawapresnya. presidennya, itu artinya karena AHY tidak mungkin jadi pilihan gitu loh kira-kira tuh. Oke. Itu yang saya mau katakan. Iya, gitu. iya. Nah itu soal apakah Demokrat akan terima atau tidak ya tergantung Demokrat, itu terserah Demokrat lah. Dan Ya. mimpi itu memberi kode bahwa kalau kamu tidak umumin kami keluar, ada nggak kode itu nggak? Kami belum pikirkan sampai ke sana, tetapi yang kami pikirkan pemilihan cawapres yang tepat itu kan harusnya berdasarkan kesepakatan bersama bahwa untuk memilih seorang cawapres itu ada kriteria-kriteria yang memang sudah disepakati bersama. Jadi kalau katakanlah misalnya memilih X yang bukan AHY, Mas Anies harus tim dalam hal ini koalisi harus memberikan penjelasan kepada kami. Oke. Alasan-alasan yang rasional yang bisa diterima oleh siapapun bahwa memang pilihannya itu tepat. Oke. Nah, sepanjang kalau alasannya itu memang make sense atau katakanlah hasil pemilihannya itu memang lebih bagus dibandingkan AHY dan diyakini bisa memenangkan kontestasi pilpres, tentunya bagi Demokrat sah-sah saja untuk menerima. Tetapi lagi-lagi kalau menurut perhitungan rasionalis berdasarkan data-data yang ada, maka tentunya semua akan sepakat bahwa sebenarnya yang terbagus adalah AHY. Ngeri. Tapi kalau kita sebagai partai oposisi, jargon yang paling pas untuk Demokrat itu kan perubahan. Perubahan dan perbaikan. Ya. Artinya sebetulnya memang harus di koalisi itu kan? Oh ya, kita sampai saat ini kita masih tetap komit di koalisi perubahan. Godaan-godaan sampingan ini berarti itu kan dinamika. dinamika. Kalau saya sih agak beda kalau soal itu. Namanya. Kalau saya melihat ya kalau disebut kultur mungkin kultur ya. Sudah jadi kultur politik di Indonesia itu yang penting itu aku dapat apa. Ya, itu kan di politik seluruh dunia juga begitu kan? Siapa dapat apa kan? Umumnya memang begitu. Tapi lebih khusus kalau kita lihat di Indonesia lebih cair lagi Lebih gitu cair loh. lagi, ha. 2 pasangan yang sama-sama bertarung di Pilpres 2009 Jadi bisa menteri. jadi menteri Oke. gitu. Jadi kalau itu saja normanya udah di situ Iya. gitu, Ha. maka saya membaca Demokrat itu dari perspektif itu, dari perspektif kalau misalnya AHY tetap bergabung dengan Anies dengan tingkat kemenangan seperti yang kita lihat sekarang, Iya. istilah saya itu ya Demokrat jatuh di timpa tangga gitu loh. Kalau nggak dipilih? Kalau nggak dipilih ya, Iya. kan sudah tidak jadi wakil presiden, punya potensi nggak menang juga kan. Oh. Kalau tentu kita berdasarkan survei-survei, Iya, itu iya, menurut iya. saya kan. Iya, iya. Saya sih nggak membayangkan apa yang terjadi bagi Demokrat 2024 yang akan datang gitu. Bagi Kesananya Demokrat gitu. sebagai partai? Sebagai partai. Oke. Anda bisa bayangkan partai yang
kali ketiga tidak berada dalam kekuasaan. Di Indonesia kulturnya kalau Anda sedikit mau eksis, Anda ikut kekuasaan. Gitu. Kalau Anda nggak ikut kekuasaan, ya Anda akan makin Dua tenggelam. periode jadi oposisi udah cukup Bahkan lah ya. 3 dong. Ya. Kan di Nanti jam- 2024 ya. Ya, Iya. nggak kebayang oleh kita. Oke. Gitu. Nah, oleh karena itu cara bayangan saya, yang dilihat, ini tentu bacaan saya, nanti Ya. Pak Syarif bisa mengklarifikasinya atau membantahnya itu. Oleh karena itu cara berpikirnya, target saya harus wakil presiden nih di koalisi ini. Di koalisi Sebab perubahan kalau ini. saya punya target di sini koalisi presiden, itu kan citra tersendiri untuk main di 2029. Dan itu ketemu dengan Mbak Puan kan. Oh. Kira-kira itu. Iya, 2009 iya, itu iya. Mbak Puan juga katakanlah petinggi partai juga Iya. kan. Ini punya pengalaman jadi wakil presiden, meskipun katakanlah ya, Iya. kebetulan belum mendapat rezekinya jadi wakil presiden terpilih gitu. Mbak Puan adalah salah satu calon katakanlah presiden dari partai pemenang pemilu. Asumsinya begitu loh ya. Asumsinya begitu. Kalau entah itu nomor 1 atau nomor 2 gitu. Ini kan 2 tokoh yang kuat nih 2029. Itu satu. Ya. Nah, kalau saya nggak dapat itu, nggak ada background itu untuk 2029, saya mau jadi apa? Kan daya tawar saya makin melemah gitu. Apalagi partai pun kemudian Apalagi nanti tidak berkuasa pula. Nah, oleh karena itu targetnya kalau nggak dapat wakil presiden di sini, Nanti. setidaknya saya ikut koalisi yang pasti menang. Oke. Nah, tentu saja dari asumsi-asumsi ini ya kan. Kenapa gitu? Karena kalau saya ikut partai yang kemungkinan besar menangnya itu, ya kan setidaknya saya bisa negosiasi kursi menteri dong, dan saya jadi menterinya kan. Oke. Dan itu punya potensi untuk running terus 2004-2009 gitu. Itu menurut saya sih cara berpikir yang saya bayangkan tentang Demokrat yang bisa itu tentu saja dibantah oleh karena itu ketika Demokrat mengatakan kalau tidak Juli ini katakanlah kalau tidak segera diumumkan dan asumsinya bukan AHY sebagai wakil presiden, saya pindah ke tempat yang lain. Kalau dalam tradisi politik yang kita sebutkan itu, pertimbangan itu jadi logik gitu loh. Ya. Itu menurut saya gitu. Rasanya nggak akan dibantah karena ini terlalu naif terlalu betul pede ini. beliau ini bilang bahwa AHY ini memang punya nilai jual gitu. Oh iya, loh. pasti kalau soal nilai jual memang terbukti. Tapi artinya kemudian dia juga bilang kalau nggak dipilih keluar. Elektabilitasnya memang tinggi. Jadi kalau ada yang membantah bahwa maaf kami tidak bisa milih, berarti itu sudah paradoks. Ya, ini kan inginnya kan menang. Iya. Ya, inginkan menang. Jadi kalau pengen menang, ya tentu yang elektabilitasnya yang tinggi, Ya, itu yang dipilih. yang punya partai, Ya, dan iya, partainya bukan partai kecil, partainya partai besar. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng, ya. Iya, Dan kami pernah memerintah dua periode. Nah, artinya apa, Pak Raini? Kami punya objektif juga bahwa pemilu 2024 objektif kami adalah kami harus kembali ke pemerintahan. Jadi saya setuju kalau dikatakan ya partai memang punya kepentingan. Oke. Kita kepentingannya adalah partai memang Ya. memang jalurnya adalah kekuasaan. Jadi kami memang punya keinginan akan bahwa kami punya pengalaman 10 tahun sebagai pemerintah dan rakyat cukup puas dengan kinerja Pak SBY dengan segala kekurangan yang dia miliki, tetapi rakyat merasa kesejahteraan rakyat itu meningkat. Nah, jadi apa yang kami berikan di 2024 bukan di 2009 adalah kami menginginkan bahwa kami bisa melakukan perubahan sehingga rakyat itu betul-betul bisa menikmati lagi kesejahteraan. Kemiskinan bisa turun, pengangguran bisa turun, income per kapita bisa naik lagi. Nah, ini yang akan kami berikan kepada rakyat sehingga objektif tahun 2024 adalah kita kembali ke pemerintahan. Nah, bahwa mudah-mudahan ya saya sepakat bahwa sebagai seorang tokoh muda yang elektabilitasnya tinggi dan memiliki sebagai ketua umum partai yang cukup besar, ya AHY adalah pilihan yang terbaik kalau ingin menang. Kembali ke pemerintahan itu dengan memenangi pemilu saja atau seperti kata Ray tadi sekarang jalin kerjasama juga dengan calon pemenang yang lain siapa tahu jadi menteri? Ya kita itu kan tinggal teknis. Ya tinggal teknis, teknis. Bagaimana yang penting sebenarnya teknis ini yang prinsip nih. kita harus kembali ke pemerintahan, ya kan mudah-mudahan sebagai
berhasil menjadi Pemenang pemilu. calon presiden, calon wakil presiden. Jangan calon lagi kalau Ya, kembali nah, pemenang. kalau pemenang ya. Iya. Nah, begitupun juga di legislatif kita Iya. juga harus menang. Oke. Nah, tetapi untuk ke depan ya kita harus berkomunikasi dengan Yang partai-partai lain. Siapa tahu nanti kan ini kan ada 3 Ya, pasang. Nah. Putaran kedua. Putaran kedua kedua. kita nggak tahu lagi bagaimana. Ya kan? Iya. Bagaimana ini? Siapa nih yang akan berhadapan? Nah, disitulah saya pikir makna daripada komunikasi ini Bisa. terjadi. Berarti kalau jangka pendeknya membuat AHY jadi calonnya Anies, jangka panjangnya 2029 maju, ada jangka menengah, putaran 2. jangka antara Jangka antara, putaran 2. Iya. Iya. Dan saya kira putaran kedua itu yang jauh lebih realistis. Iya. Jadi berkoalisi nanti di putaran kedua. Iya. Tetapi bagi PD target untuk wakil presiden itu juga tetap sesuatu yang objektif. Iya. Gitu. Dan menurut Anda itu Demokrat ini harus mendapatkan itu? Aku sih nggak bisa mengatakan harus atau tidak. Gitu Dengan ya. kondisi-kondisi yang Tapi ya maksud saya Demokrat baik sekali kalau kemudian dalam kondisi begini mereka merelakan ditinggal terus masih di situ. Bukan. Iya, itu baik. Itu baik sekali. Iya. Ya, itu orang-orang Demokrat yang baik-baik lah. Iya. Dan ya saya pikir siapapun secara logika siapapun yang tidak ingin partai yang begitu bagus yang kami bina dengan susah payah, dengan prestasi yang luar biasa, pernah memerintah, kemudian dengan ketua umum yang bagus, orang-orang akan komplain kalau sampai tidak eksis di 2024. Itu dia. Jadi masyarakat, yang menilai nanti, yang akan menilai, ya kan? Baik. Dan saya pikir masyarakat tentu menginginkan agar Mas Ahaye dan Partai Demokrat kembali lagi ke pemerintah. Ya. Ada 2 momen di depan. Besok ada pertemuan PDIP, katanya bakal cawapres PDIP akan datang. Mas Ahaye datang besok? Saya belum tahu. Ya. Oke. Tetapi kalau memang dikatakan termasuk salah satu calon nominasi, ya mungkin masuk dalam schedule. Kita lihat besok Ya, akan datang. Apakah itu menjadi kode yang lain? Dan nanti kita tunggu Mas Anies pulang dari haji. Apakah kemudian ada cepat-cepatan nih. Ada apa di sana? Ada hikmah atau apa? Hidayah, lalu kemudian diumumkan. Sampai di sini, cawe-cawe out, Latif Serikar, pamit. Terima kasih.